Oke, buat Gina, apa nih yang mau ditanyain di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Pertanyaan pertama itu, Mm-mm. apa sih yang harus fresh graduate lakukan untuk menulis CV agar bisa dilirik oleh HRD? Oke. Oh, CV ya. Yang harus fresh graduate lakukan untuk menulis CV agar dilirik HRD. Kamu harus paham dulu prinsipnya. CV itu harus benar cara bikin dan cara pakainya, gitu. Jadi yang harus dilakukan itu berfokus dalam cara membuatnya. Setelah benar udah jadi cara membuatnya, lalu kamu akan berfokus pada cara memakainya. Sekarang kita bahas satu-satu dulu cara membuatnya. Cara membuat CV untuk fresh graduate, aku akan sarankan bikin yang ATS friendly. Ya, bikin yang ATS friendly walaupun kreatif juga boleh. CV tersebut boleh 1 sampai dengan 3 halaman. Informasi yang ada di dalamnya itu memuat informasi-informasi utama berupa informasi pribadi, pengalaman pendidikan, pengalaman kerja atau magang kalau punya, organisasi dan kepanitiaan, prestasi, serta skill. Jadi kamu nggak usah tulis nggak apa-apa nanti Zoom-nya kan aku backup. Nanti kamu tinggal dengerin ulang. Pertama informasi pribadi, pastikan nanti tutorialnya aku kasih linknya ya di YouTubeku ada gitu. Nanti kamu tinggal ikutin aja. Informasi pribadi itu misalkan kayak nama, saranku dikasih foto juga nggak apa-apa gitu kan buat kesan pertama gitu. Terus habis itu minimal ada alamat email, nomor telepon, akun sosmed, minimal LinkedIn gitu. Atau kalau ada link portofolio nggak masalah. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan itu boleh pendidikan formal atau non formal gitu. Tulis dari yang terkini dulu. S1 dulu baru D3 atau S1 dulu baru SMA, S2 baru S1. Kronologisnya mundur kayak gitu. Memuat nama institusi, jurusannya apa, periodenya kapan, kemudian IPK-nya berapa, intinya kayak gitu. Kemudian di bawahnya situ ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini kerja dan magang ya. Pengalaman kerja dan magang ini yang kamu punya aja. Nggak harus kerja kantoran kok. Nggak harus jadi pegawai tetap, pegawai kontrak. Freelance, part-time, entrepreneur itu masih boleh kayak gitu ya. Dituliskan ada nama lembaganya, kemudian atau perusahaannya, kemudian periodenya kapan, jabatanmu apa, dan uraian tanggung jawabnya apa. Kayak gitu. Kalau mau lebih lengkap, bisa ditambahin juga sama prestasi kamu atau pencapaian kamu selama magang atau kerja di situ. Itu boleh. Kemudian di bawahnya lagi ada bagian organisasi dan kepanitiaan. Silahkan kalau ada organisasi dan kepanitiaan selama kuliah, baik itu di kampus atau di luar kampus ya, itu boleh dimasukin kayak gitu. Mungkin ada prestasi-prestasi lain kamu bisa bikin juga di bawahnya pencapaian atau prestasi gitu, boleh. Terus di bawahnya kamu isi skill unggulan. Jadi kamu kan punya pengalaman banyak tadi. Nah, dari pengalaman-pengalaman kamu ini tuh kamu sekarang punya skill apa? Dari kuliah di sini kamu punya skill apa? Dari magang di sini kamu punya skill apa? Dari ikut organisasi di sini kamu punya skill apa? Itu tuliskan di bawah. Ada hard skill atau technical skill dan soft skill gitu kan. Fokus aja ke technical skill dulu walaupun dicampur juga nggak masalah gitu. Nah, itu adalah informasi-informasi minimal yang harus ada di CV-mu. Jadi yang berkaitan dengan gender, kewarganegaraan, suku, agama, hobi, kontak referensi itu opsional yang nggak wajib ada gitu ya. Inti dari seorang fresh graduate yang barusan lulus yang biar dinotis oleh pembacanya baik HR atau user adalah kamu bisa menonjolkan secara tertulis keseimbangan antara sisi akademis dan non akademis gitu. Keseimbangan dari sisi akademis dan non akademis. Anggap aja kopiku di sini. Puncaknya ini namanya misalkan ini akademis ya, ini non akademis. Yang puncak ini namanya prestasi, yang bawah itu potensi. Jadi kamu harus bisa ngelihat, nunjukin ini loh prestasi akademisku sampai titik ini tuh ini. Ini potensiku tuh kayak gini. Yang non akademis juga sama, prestasiku tuh ini, potensiku tuh ini. Akan sangat menarik fresh graduate yang bisa menyeimbangkan keduanya. Seolah-olah kamu bilang, Bapak Ibu, ini loh prestasi akademis saya. Selama kuliah bentuk tanggung jawab saya tuh ini misalkan. Nih, pencapaian-pencapaian saya ini, saya bisa ini itu. Tapi selama periode kuliah tersebut, saya nggak cuma kuliah doang dong. Ini loh, secara non-akademis nih loh, magang saya, organisasi kepanitiaan prestasi saya di luar ini. Itu akan menarik, kayak gitu. Ya. Jadi, menonjolkan ini tuh menarik. Kenapa harus ditulis dengan benar? Karena kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kan nggak langsung ngobrol gini kecuali walk-in interview.
ya kan? Kalau nggak ditulis, gimana kita tahu? Misalkan kamu lulusan S1, yang kamu tulis di CV cuma SMA doang, kuliahnya nggak ditulis. Yang mana aku tahu kalau kamu anak kuliahan, ya nggak? Ya aku akan nilai dari apa yang tertulis dulu. Makanya yang tertulis itu pastikan info-info penting udah tertulis. Selain sudah tertulis, kamu harus memastikan yang tertulis itu benar. Mana yang harus dijabarkan, mana yang harus ditonjolkan, kayak gitu. Nah, ini baru berkaitan dengan benar cara bikinnya dulu. Oke, kita ngomongin bisa sih general, ini benar cara bikinnya. Tapi itu baru 50%. Kamu harus fokus yang 50% yang kedua, yaitu adalah benar cara pakainya. Cara pakainya tuh gini, ini kan CV ini udah bagus nih. Tapi kan dia akan dipakai untuk ngelamar kerja. Nah, kamu harus memastikan CV ini tuh mau dipakai buat ngelamar kerja tuh caranya gimana? Caranya yang pertama adalah pasti dia akan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Jadi selain kamu memastikan CV-mu baik dan benar, kamu harus punya dokumen pendukung CV. Dokumen pendukung CV yang paling kuat apa? Portofolio. Kalau kamu belum punya, silahkan browsing dulu, bikin portofolio kerja. Ciri-cirinya gimana? Portofolio itu bukti karya, CV itu perjalanan karirmu. Jadi seolah-olah kamu nunjukin bahwa ini loh Bapak Ibu, dari CV saya Anda tahu perjalanan karir saya. Di perjalanan karir saya ini, itu ada hasilnya loh, ada karyanya. Nih ada di portofolio saya gitu. Jadi kamu harus nyiapin dokumen penyerta itu. Kalau belum ada portofolio gimana? Berarti dokumen pendukung lain yang harus kamu sih siapkan. Ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat pendukung, sertifikat pelatihan, kursus, bootcamp, magang, apalagi ya prestasi gitu-gitu. Kursus pokoknya itulah sertifikat-sertifikat pendukung ya kan. Terus mungkin nanti kadang ada yang butuh foto formal, entah pas foto dan full badan gitu-gitu. Dokumen-dokumen tadi siapkan dengan baik dan benar gitu. Untuk kirim lamaran di awal, memang dokumen pribadi itu memang nggak usah dikirim. Dokumen pribadi itu kayak KTP, KK, SIM, NPWP, BPJS, akta lahir, buku tabungan, gitu-gitulah. Gitu. Itu nggak usah. Tapi paling nggak kamu udah standby soft filenya. Biar nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, jangan nge-scan saat itu, udah ada gitu. Nah itu yang tadi aku bilang ini di awal kamu ngomongin bener cara bikinnya kita geser dulu. Bener cara pakainya adalah oke CV jadi, sekarang dokumen pendukungnya aku harus siapin. Mungkin SKCK kamu bikin dan lain-lain gitu kan. Dah, udah punya dokumen pendukung. Setelah itu sekarang kamu baru mikir apa bener cara pakainya. Ngirimnya via apa? Ya nggak gitu. Karena apa Ya, kok mikir ke sana? Karena perusahaan itu pasti share locker, betul. Tapi beda perusahaan, beda cara untuk nge-share lockernya. Locker itu akan dibagikan itu dengan banyak cara, ya. Ada yang lewat circle pertama, ada namanya circle kedua. Aku kasih tahu dulu nih definisinya. Circle pertama itu sumber utama, yaitu yang langsung keluar dari perusahaan tersebut. Misalkan lewat apa? Website resminya dia, sosial media resminya dia, HRD atau karyawan yang benar-benar kerja di dia yang memang tugasnya mendistribusikan loker tersebut, ya kan? Mungkin ada yang dipasang di banner atau spanduk tuh di depan pabriknya, misalkan kan suka ada pasang di iklan di mana? Mungkin di job fair. Jadi loker-loker yang berasal langsung dari perusahaan itu kan distribusi yang pertama, ya kan? Sumber utama. Tapi ada sumber kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder itu sumber repost. Sumber repost ini akan nge-repost dari sumber utama. Paling simpel di mana? Ya grup WA aku gitu. ya Grup WA gitu aku ini ya. kan repost gitu kan. Ada mungkin nanti yang punya grup Telegram lah, ada yang mungkin ada di Instagram, info locker mana-mana kayak gitu. Itu adalah sumber sekunder. Artinya apa? Di sini kamu harus tahu dulu. Ada perusahaan yang nge-share locker itu cuma di websitenya aja. Ada yang di website ada, di sosmed ada. Ada di website ada, sosmed ada, job fair ada, macam-macam. Artinya kamu harus punya dan menentukan dulu sumber lockerku tuh nanti dari mana aja ya, gitu. Oh, aku pengen dari website. Oke, aku pengen dari sosmed. Sosmednya apa? LinkedIn. Pastikan kamu punya LinkedIn, gitu. Oh, aku pengen lewat job portal. Job portalnya aku pilih A, B, C, D. Pastikan bikin akunnya udah bener, gitu. Ya kan? Setelah udah punya tadi, CV udah ada, dokumen pendukung udah ada, terus kamu udah menentukan ngirim lamarannya via apa aja, udah bikin akun udah punya, baru nanti kamu ngelamar. Nah, bener cara pakainya selanjutnya itu adalah apa? Kamu tahu cara ngirim lamaran via media tadi itu gimana yang optimal? Gimana caranya ngirimin CV dan dokumen pendukung via email yang baik dan benar? Gimana cara ngirimin ini lewat website yang benar? Gimana cara ngirimin ini lewat sini yang benar, sini yang benar, sini yang benar gitu. Itu kamu pelajari. Itu harus balance bener cara bikin dan cara pakai. Kau punya CV bagus, kalau cara ngirimu salah ya jadi nggak menarik.
Kalau kamu udah tahu cara ngirim-ngirimnya gimana, tapi dokumenmu masih salah, ya gimana? Harus imbang di situ, ya kan? Nah, itu tinggal kamu nanti lakukan secara konsisten dan dievaluasi. Sambil nanti kamu sibuk setiap harinya melamar kerja, kamu juga tiap hari harus sibuk pengembangan diri. Kemampuan apa yang kamu nggak punya, harus punya. Yang harus dilatih, karena kamu lagi ngincar posisi itu. Jadi aku harus bisa ini. Kemampuan apa yang kamu udah punya tapi masih belum terlatih banget, masih basic. Padahal untuk bisa jadi itu aku harus jago gitu. Jadi harus ngeluangin waktu itu. Inti dari benar cara bikin dan cara pakainya dia harus dibalut dengan time management yang bagus. Sambil sibuk ngelamar kerja, kamu sibuk pengembangan diri, ngelatih skill yang udah bisa tapi belum terlatih dan ngelatih skill yang kamu belum punya padahal harus punya. Dan yang ketiga adalah branding. Melamar kerja, pengembangan diri, branding. Branding itu lebih ke aktif di sosial media untuk kebutuhan karir. Sosial media biasanya dipakai orang untuk hiburan. Sosial media dipakai orang untuk masalah keluarga, relationship, dan sejenisnya. Tapi sekarang kamu coba mikir dengan sudut pandang lain. Gimana caranya ya aku main LinkedIn biar orang tuh kalau ngelihat LinkedIn-ku tuh yakin kalau aku tuh jago di bidang ini. Gimana ceritanya misalkan aku bisa main Instagram bisa dipakai untuk hiburan atau keluarga, tapi akhirnya kalau orang kunjungin Instagramku tuh ngerasa aku tuh cocok jadi seorang ini. Gimana kalau TikTok begini ya gitu-gitu? Atau dipikirnya pakai saling menyambung kayak gini. Gimana caranya orang kalau ngunjungin Instagramku bisa nemuin LinkedIn-ku? Gimana caranya orang kalau nyari di Google Search bisa nemuin LinkedIn-ku? Gimana caranya orang kalau nyari namaku di Google yang muncul LinkedIn-ku? Gimana caranya kalau orang search di sini munculnya di sana gitu-gitu. Udah mikirnya ke arah sana. Tinggal konsisten aja setiap lamaran yang kamu lamar nanti direkap gitu. Setelah direkap nanti kan pasti kan ada tuh. Oh, selama sekian periode, selama sebulan kamu udah ngirim berapa misalkan 1.000 lamaran. Dari 1.000 lamaran ini berapa yang ngerespon, berapa yang nggak ngerespon. Dari 1.000 lamaran yang ngerespon 900, yang 100 nyuekin misalkan. Oke, dari 900 yang respon, ternyata yang 700 itu nolak gitu. Yang 200 itu yang 100-nya lagi dia ngintip-ngintip doang, ngunjungin profil, dilihat, lamaran diunduh gitu-gitu doang. Yang 100 baru ke tahap selanjutnya. Nanti dievaluasi. Ini kenapa nih kok ada yang nolak, nggak ada yang respon? Aku apain dia yang nggak ngerespon? Ini kenapa yang nolak nih? Kenapa kok pada nolak ya? Kayak gitu misalkan. Dievaluasi gitu. Ini ada yang cuma ngunjung-ngunjungin doang nih, cuma ngintip-ngintip nih aku apain ya? Nah, gitu. Ini ada yang lanjut ke tahap selanjutnya aku apain gitu. Itu bisa kalau mau evaluasi begitu kalau datanya udah banyak. Atau misalkan nanti aku ngirim lamaran via email, via LinkedIn, via Jobstreet, via Glints, via Kita Lulus misalkan gitu. Ada 5 media nih yang aku ngirim lamaran. Sebulan ini aku udah ngelamar 100 lowongan misalkan. Dikit banget ya, katakanlah 100. Dari 100 lowongan itu yang manggil aku ke tahap selanjutnya itu ada 10. 5 dari email, 5 dari LinkedIn. Terus kamu mikir, kok cuma 10 yang manggil ya? Gitu. Yang 90 gimana? Terus kamu mikir lagi, dari 100 tadi yang manggil 10, tapi 5 dari LinkedIn, 5 dari email. Padahal kan tadi aku pakai Glitch, pakai Jobstreet, pakai Kita Lulus juga. Kok nggak manggil? Apa yang salah? Evaluasi tuh. Gitu cara evaluasi. Jadi berdasarkan data, bukan berdasarkan, ayah tuh aku belum dipanggil kak gara-gara ini kak. Apa? Gara-gara apa? Kamu nggak punya datanya, karena nggak pernah direkap gitu. Ya susah. Nanti evaluasinya biar enak tuh begitu. Nah itu adalah kegiatan utuh pada saat kamu mau menyiapkan dokumen sampai ngelamar kerja. Aku nggak cuma jawab soal gimana caranya dinotis ya gitu. Karena itu rangkaian kegiatan gitu. Diintip aja itu dinotis loh, dikunjungin profilnya itu dinotis. Cuman kan yang penting kan dikasih kesempatan ke tahap selanjutnya kan itu, ya kan gitu. Nah itu rangkaian kegiatan utuh yang harus kamu lakukan begitu. Jelas? Kalau ada tambahan atau pertanyaan lain boleh. Kalau mau ngopi dulu boleh. Boleh, boleh. Kopinya Ada pertanyaan lagi nih, Pak. apa tuh? Bentar, bentar ya, aku pilih dulu Kayaknya udah yang paling. coba di HP tulisannya. Iya, ada di HP. Coba Aku ada diangkat gini. Coba lihat diangkat, diliatin, ada list. dimundurin, Sudah, dimundurin aja, mundurin. udah, Eh, Pak. dimundurin. Ini enggak. Oh itu ya. Oke, nggak apa-apa. Aku cuma mau lihat. Oke, oke bagus bagus.
Nah, tadi kan untuk ada pertanyaan tips buat akun LinkedIn. Mungkin itu di sesi nanti ya, Pak? Apa mau sekarang, Bang? Tips soal LinkedIn apa? Maksudnya I- gimana? Iya, tips kayak apa membuat akunnya tuh biar bagus kayak gimana, kita harus Oh, mungkin di posting apa aja. ya, kalau di sini mungkin aku ini ya sesi yang tanya jawab dulu aja ya, gambaran umumnya dulu. Oke, Kalau oke, kamu oke. main LinkedIn sama seperti CV tadi, LinkedIn itu harus bener cara bikinnya dan bener cara pakainya gitu kan. Tapi ya nggak gitu juga. Betul. Kamu harus mengingat gini, LinkedIn itu akan berguna bagi seorang job seeker apabila memenuhi tiga hal. Jadi intinya LinkedIn umum diubah jadi LinkedIn seorang job seeker. Nggak harus dibikin premium. Yang Hmm. penting memenuhi tiga hal. Yang pertama, lengkap profilnya. Jadi profil yang ada di LinkedIn-mu dari atas itu banner sampai paling bawah, causes atau ada yang di bagian interest itu dilengkapi semua berdasarkan pengalaman yang kamu punya. Jangan sampai kamu punya pengalaman magang. Magangmu ditulis di CV-mu, tapi di LinkedIn-mu nggak ada. Ya, itu jangan sampai kayak begitu. Atau Oh, misalkan kamu punya magang, di CV-mu ada dijabarkan panjang. Di LinkedIn nulisnya secukupnya aja, nggak ada penjabarannya. Itu jangan. oh. Minimal itu LinkedIn setara CV, minimal. Minimal itu LinkedIn setara CV. Tapi LinkedIn boleh lebih lengkap dari CV nggak? Boleh banget. Karena kalau CV dia dibatasi sama halamannya dan desain yang kamu bikin. 1 sampai 3 halaman, terus desainnya kayak begitu. Kalau LinkedIn nggak dibatasin halaman. LinkedIn itu pembatasnya adalah karakternya aja. Misalkan bagian sini sekian karakter, sekian ratus karakter, sekian ribu karakter. Artinya kan bisa dijabarin. Bahkan yang CV nggak bisa lakukan, LinkedIn bisa. Di LinkedIn kamu nulis pengalaman kerja bisa sambil ngelampirin foto, lampirin URL website langsung muncul gitu. Jadi poin nomor satu tuh lengkapi dulu, pastikan yang ada di CV ada di LinkedIn juga gitu. Nomor satu itu. Yang nomor dua adalah banyak temannya. Teman di sini itu lebih ke koneksi yang kamu klik hubungkan atau connect gitu kalau kamu lagi berteman. Itu harus banyak dan kamu harus aktif connect ke orang. Jangan nunggu ada orang yang connect ke kamu. Paham ya? Jangan nunggu orang connect ke kamu, tapi kamu yang aktif connect. Koneksi itu jumlahnya maksimal 30.000. Ya, koneksi itu jumlahnya maksimal 30.000 orang. Nah, sekarang berapa nih? Aku intip dulu ya. Oke, Link- boleh. LinkedIn-mu koneksinya cuma 136, ya Allah. Dikit banget. Ya, masih dikit banget. 30.000 itu 1%-nya tuh 300. Lah kamu cuma 136, setengah persen aja nggak ada. Iya. Ya gimana bisa gampang dinotis, gampang ditemukan gitu. Jadi tiap hari connect ke orang baru gitu. Ya. Poin nomor dua tadi. Nomor satu tadi lengkapi profilnya. Yang kedua banyak temennya. Yang nomor tiga banyak aktivitasnya. Aktivitas di sini berupa tiap hari connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin berkala. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago apa? Bikin konten soal itu. Mau kontennya cuma artikelnya doang, narasi aja gitu. Atau ada gambar, ada video, terserah. File dokumen PDF gitu. Rutin aja seminggu sekali, nanti dinaikin seminggu 2 kali. Sampai nanti kamu mampu sehari sekali, tiap hari gitu ya. Gitu. Terus komen di postingannya orang, sesekali repost postingan orang. Kalau ada yang kamu kirimin koneksi, terus dia ACC, kamu kenalan duluan tuh di DM. Selamat siang Bu Gina, salam kenal saya Aga. Itu terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Semoga Anda sehat selalu gitu. Ngajak ngobrol aja. Kayak main sosmed biasa lah kayak gitu. Nah itu harus kamu lakukan semua. Nah kebanyakan job seeker baru, khususnya yang baru main LinkedIn juga, bikin LinkedIn, diisi secukupnya, langsung berburu nyari loker gitu. Ya nggak bisa. Loker di LinkedIn Oh, itu 60, ya nggak bisa. Loker di LinkedIn itu 60-70% itu tersembunyi lokernya. Jadi lokernya itu tersembunyi. Jadi kalau kamu asal-asal begitu, nanti kamu ngerasa kayak, kok nggak muncul ya loker-lokernya ya, kayak gitu. Kok nggak yang aku cari kok nggak ada ya, karena begitu, gitu. Jadi kurang oke gitu. Sehingga kayak gitu. Tiga-tiganya itu mana yang lebih penting? Melengkapi profilnya, nambah teman atau aktivitas? Ya penting semua gitu. Gitu. Itu sama kayak kamu nanya,
jari kelingking, jari manis sama jari tengah mana yang lebih penting? Ya, penting semua lah gitu. Gitu. Ya, itu. Jadi itu harus kayak begitu secara umum. Tuh. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum? Nanti kalau bedah-bedahnya nanti di sesi yang off the record aja. Bentar Gitu. ya, aku Ya, pilih cari dulu aja. yang Nggak apa-apa. Menyenangkan. Soalnya banyak, kamu punya banyak bagus-bagus. iya. Gitu. Bagus. Nah, ini nih Pak, sering terjadi. Kita Apa tuh? misalkan eh, lulus dengan jurusan pendidikan, sedangkan pekerjaan impian kita di luar itu. Gimana tuh Pak? Biar caranya Nih, kita bisa masuk ke ya, perusahaan yang kita mau itu. ya, aku kasih jawaban dulu ya. Satu, kalau kamu lulusan jurusan pendidikan, aku bisa kasih asumsi pendidikan bahasa Inggris lah, kayak gitu. Ya. Kamu itu malah punya privilege untuk melakukan dua hal. Jadi kalau kamu lulusan pendidikan bahasa Inggris, contoh, kamu itu bisa berusaha untuk branding diri, menonjolkan dari sisi pendidikannya, atau menonjolkan dari sisi bahasa Inggrisnya, gitu. Hmm. Lewat konten bisa nggak? Bisa. Lewat CV bisa nggak? Bisa. Kalau lewat konten, aku biar kamu ada gambaran soal konten. Kalau kamu lulusan pendidikan bahasa Inggris, kepengen fokus ke nonjolin pendidikannya, maka tiap hari kamu bikin konten-konten yang berkaitan dengan teknik mengajar, cara mengajar. Bahkan kalau ada visualnya tuh aktivitas kamu lagi ngajar, lagi interaksi sama murid, lagi gini gitu gitu. Lebih ke arah sana. Tapi kalau kamu misalkan pengen fokusin ke arah bahasa Inggrisnya, maka konten kamu tuh berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Ngasih tips dan trik sesuatu, ngasih materi secara umum, contoh pengerjaan tes-tes bahasa Inggris untuk masuk kuliah, untuk cari beasiswa, atau kamu ngasih sesuatu, hari ini bikin materi soal tenses lah, apalah, TOEFL dan ini, gitu-gitu. Kamu bikin ngobrol-ngobrol nih, pakai topik-topik berkaitan dengan topik-topik sehari-hari, tapi pakai bahasa Inggris ngajak ngobrol gitu. Itu orang nggak bakal ngelihat dari sisi pendidikannya, ngelihatnya dari sisi bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini terserah kamu fokusnya ke arah mana gitu. Aku ngomongin brandingnya dulu ya. Branding pakai bahasa Inggris dari sisi bahasa Inggris atau pendidikannya. Logikanya begitu. Nah, nanti berkaitan dengan profesi yang kamu lamar, itu dibaca dulu kualifikasinya gitu. Ada misalkan ini boleh buat jurusan apa? Kalau tulisnya semua jurusan, lamar aja gitu. Kalau jurusannya di situ misalkan tulisannya adalah bahasa Inggris gitu, tapi murni, tapi kamu pendidikan bahasa Inggris, lamar aja, nggak salah. Coba gitu. Ya, kenapa? Karena tadi di informasi lowongan pekerjaan kan ada kualifikasi yang ditulis tuh. Dia harus bisa ini. Mungkin dari sisi pendidikan kamu nggak terlalu jelas di situ. Misalnya tulisannya semua jurusan, jadi kan ada kemungkinan kamu bisa masuk. Tapi barangkali kompetensi lain atau kualifikasi lain kan kamu bisa cocok gitu. Begitu. Jadi akhirnya apa? Tergantung kamu mau nonjolin dari sisi mana. Tadi kalau via konten begitu. Nah, sekarang dibayangkan kamu nonjolin di CV-mu dan dokumen pendukungnya gimana. Kalau kamu mau nonjolin dari sisi bahasa Inggrisnya, portofolio ya jangan nyantumin ilustrasi-ilustrasi gambar kamu lagi ngajar, kamu lagi menilaiin itu, ada murid-murid, nggak ke arah sana, ya kan? Gitu. Lewat portofolio itu bisa bisa ngebantu kamu untuk ngarahin sudut pandangnya orang, gitu. Oke, itu. Terus apa lagi? Mungkin ada pertanyaan lain. Boleh. Um, Coba masalah cek lagi di list kamu yang itu kayaknya listmu banyak banget ya ya. ada beberapa sih Pak, sebentar. Oke, pokoknya apapun dihabisin aja itu boleh. Nggak usah buru-buru. Hmm, Pokoknya ini santai. takut pertanyaannya udah terjawab Bapak, jadi saya lagi pilih dulu yang Ya, boleh. sekiranya begini. Boleh, bebas. Wait Pak. Hmm. Hmm, Pak, apakah ada ketentuan buat job seeker itu buat apply kerja biar si HRD-nya tertarik sama kita? Ketentuan biar tertarik. Apakah ada? Ketentuan, ya balik lagi. Tertarik itu kan lebih gini. Kamu kan akan dinilai dari seluruh informasi yang ada kan. Gitu. Baik informasi langsung atau nggak langsung. Informasi langsung tuh ya yang di dokumen pendukung dan lain-lain kayak begitu. Ya kan?
Jadi kalau ada informasi lowongan pekerjaan terus kamu ngirim dokumen dan lain-lain, pastikan itu memenuhi semua. Jadi walaupun dokumenmu dibacanya secara singkat kayak gitu, kata kuncinya kebaca terus tuh, tek, 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 gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang gimana-gimana. Kalau misalkan tadi perusahaannya itu pakai sistem ATS, berarti kan nggak langsung dibaca sama HR tuh. Dibacanya sama sistem, ya pastikan kebaca sama sistem ATS-nya dulu, kayak gitu. Kalau misalkan kamu nyari lokernya itu ke job fair tuh, datengin boothnya gitu ya. Biar di notice gimana, ngobrol sama orang di sana. Banyak orang datang ke job fair itu cuma datang naruh CV, geser lagi, naruh lagi gitu. Kalau kamu datang ke job fair, ya udah naruh, terus di situ ada standnya, kamu baca-baca dulu apa, ada HR, ada orang di situ, ditanya-tanya, ngobrol, pasti di notice di situ, gitu. Terus nanti kamu buka inilah, buka YouTubeku di playlist yang berkaitan dengan job fair itu tadi, gitu. Tulis aja Handian Ardiaga atau di Google, di YouTube cari aja Handian Ardiaga job fair gitu. Pasti ada video-video job fairku akan muncul tuh gitu. Itu contohnya begitu. Notice itu akan muncul saat kamu melakukan interaksi lebih daripada kebanyakan. Kamu bukan seorang pelamar tunggal, paham kan? Gitu. Posisi yang kamu lamar itu diincar sama banyak orang. Nah, coba kamu bangun suatu interaksi yang beda dari yang lain. Akhirnya gampang dinotis. Gitu. Kamu datang ke peternakan ayam, itu isinya ribuan ayam, pada makan, terus tiba-tiba ada satu yang terbang gitu. Kan dinotis kan pasti. Gitu. Nanti Iya. ayam warnanya putih semua, tiba-tiba di sana ada warnanya pink gitu. Wih, itu apa ya? Gitu. Pasti kamu notice gitu. Gitu. Nah, itu sama gitu. Maksudnya di notice tuh lewat apa? Kalau lewat tadi ngirim-ngirim dokumen saja, ya dokumen-dokumen tadi harus yang menarik tadi, ya kan? Lengkap gitu. Kemudian beda lah gitu di situ. Ada pembedanya di sisi kamu yang nggak bakal aku omongin di sini. Nanti off the record gitu kan ngomongin. Dari sisi sosial media juga sama. Mungkin nanti HRD itu misalkan pakai LinkedIn akan berburu job seeker. Mungkin orang itu akan ngunjungin LinkedInmu, terus di-review, terus ditawarin. LinkedInmu juga harus kayak tadi, jangan kayak job seeker kebanyakan. Yang tadi misalkan paling simpel, pada bikin akun secukupnya, ya langsung tuh lamar-lamar. Kosongan akunnya akhirnya. Ya gimana? Belum nanti ada lagi, karena suka kayak gitu, di CV yang aku review, aku udah berkali-kali lihat, ada orang bikin CV, ada akun LinkedIn-nya, setelah akun LinkedIn-nya aku masukin, ternyata akun LinkedIn-nya tuh masih kosongan gitu. Ada yang masukin waktu itu Instagram. Instagram aku masukin di protect. Lah gimana? Kamu masukin akun Instagram di CV kan seolah-olah kamu bilang, Bapak Ibu ini CV saya. Apabila Anda membutuhkan informasi tambahan terkait saya, silahkan kunjungin Instagram saya. Ya oke, aku klik. Lah di protect gitu. Buat apa nyantumin LinkedIn kalau masih di protect? Atau kalau nggak di protect tuh isinya kosong. Cuma following follower. Terus aku harus ngapain? Nilai foto profilmu dan following follower. Masa kayak gitu? Gitu. Jadi informasi di CV itu harus, nih inget inget 5 hal ini ya. CV itu harus memenuhi 5 hal ini. Pertama itu ditulis dengan jujur. Nomor 2 tuh informasinya tuh relevan. Ketiga itu adalah ditulis dengan menarik gitu. Yang keempat itu ditulis dengan lengkap. Lima tuh up to date. Up to date tuh bener-bener kondisimu yang sekarang. Jangan sampai ada suatu pengalaman yang lupa ditulis. Jujur, relevan, lengkap, menarik, up to date. Itu tuh harus di sini nih. Gitu. Udah begitu. Cari lagi pertanyaan lain coba barangkali masih ada. Apa ya? Kebanyakan sih tentang buat CV terus buat LinkedIn tadi loh Kak. Oke, Jadi ada sekarang aku beberapa yang nanya. Oke, pertanyaan. sekarang aku yang nanya. Sekarang coba aku yang nanya gitu. Em, Kamu sejauh ini kan udah ngelamar-ngelamar kerja tuh. Kan? Udah Betul. Sehari bisa ngirim berapa rata-rata? minimal itu kalau lagi stuck di 5. Tapi kalau 5, tapi kalau tiap hari sih lebih dari 10. Cuman kayak Oke. ada beberapa hari itu kayak 5 gitu. Ada hari yang kamu kosong nggak? Kalau hari libur gitu kamu ngelamar nggak? Aku setiap hari Sabtu dan Minggu karena berpikir Sabtu Minggu pasti HRD-nya libur gitu loh Pak. Ya. Pasti aku Kira-kira nggak lama. kira-kira kalau hari hari Sabtu malam kamu buka kamu punya job street. Ya. Sabtu malam gitu kira-kira job streetmu bisa dibuka nggak? Hmm, Atau ada jarang sih. tulisannya atau LinkedIn gitu. Kamu kira kalau hari Sabtu pernah nggak buka LinkedIn? Bisa dibuka nggak LinkedInmu?
Atau ada tulisannya, mohon maaf, website ini tidak bisa diakses karena sedang malam mingguan gitu. Ada tulisannya gitu nggak? Enggak sih, Pak. Nggak, gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, ini cuma kebanyakan job seeker fresh graduate itu masalahnya di sini. Hari libur Iya. ikutan libur dengan alasan HRD-nya libur. Lo bukan itu. Kalau kamu pakai sistem ETS, contohnya ETS ya, ETS itu sistemnya tuh kayak dipooling, dikumpulin jadi satu gitu, nanti dicocokin kata kuncinya. Itu tuh nggak peduli mau ngirim kapanpun, karena itu difilter sama sistem. Sistem itu 24 jam nggak tidur. Kalau kamu Iya, ngirim iya. CV-nya udah ATS friendly, ngirimnya lewat media-media yang di-pooling kayak begitu ya, pakai tracking system, ya nggak masalah Sabtu Minggu kamu lamar tengah malam lamar juga nggak apa-apa gitu. Jangan ikutan libur. Kenapa? Keburu job seeker lain ngirim gitu. Oh iya. Terus ada lagi tuh misalkan kamu dapat loker bagus cocok buat kamu, kamu baru lihat loker itu hari Jumat sore jam 6 misalkan. Jam 6 tuh ada loker tuh, harus kirim via email gitu kan. Terus hari Senin itu libur, jadi long weekend, Sabtu, Minggu, Senin. Kebanyakan job seeker pasti ngirimnya hari Selasa dengan alasan HRD-nya nggak masuk. Loh jangan, kirim saat itu juga lah gitu. Kenapa ya balik lagi biar pikiranmu tenagamu hari Selasa buat loker-loker Selasa. Seringkali aku menemukan orang-orang kayak begitu, nanti akibatnya apa? Wah ini ada loker bagus nih hari Jumat sore kan. Wah ini jam 6 malam lah habis maghrib lah misalnya setengah 7. Wah ntar aja lah hari Senin aja ngirimnya atau hari Selasa aja lah gitu. Tapi pas di hari itu mau ngirim, ternyata apa? Email penerima penuh gitu. Oh iya. Nah, Kebetulan kemarin udah beberapa loker itu seperti itu, Pak, yang nah ya baru sama. ya itu gara-garanya begitu. Ngapain kamu nunda gitu loh. Gitu. Nah, itu masalah-masalah yang udah berkali-kali aku bahas soal ini gitu. Gitu. Oh, kok Iya. kalau kata siapa nggak boleh lama? Iya kak, aku belajar dari TikTok begini. Ah, ngapain sih gitu. Kalau belajar itu secara keseluruhan gitu. Ya, aku nggak nyalahin kamu belajar dari mana aja. Tapi kalau udah ada sumber, coba bandingkan dengan sumber lain gitu. Di logika aja bisa. Karena yang minat banyak, ya kan? Nanti takutnya ada yang nggak masuk tuh, nggak ketampung gitu, ya kan? Malah jadinya nggak bisa. Atau Google Form juga sama. Set, udah ditunda terus mau ngisi form ini sudah tidak menerima lamaran lagi. Ah, ya udah. Atau linknya udah expired. Nah, udah gitu. Itu tuh ada bayaran-bayaran setimpal kalau kamu nunda gitu. Jadi jangan ikutan libur, tetap apply gitu. Tetap diproses-proses. Aku sendiri ngomong gitu karena aku ngelakuin dan aku ngalamin ya gitu. Gitu. Satu loker yang aku pernah akhirnya aku lolos manajemen trainee, aku ngelamarnya hari Sabtu malam itu. Lolos-lolos aja tuh gitu. Gitu. Jadi masih banyak yang kayak begitu ya. Gitu. Dan banyak-banyak hal lain lah. Nanti kalau lengkapnya kamu tinggal buka YouTubeku, buka playlist yang judulnya FAQ seputar karir gitu. Jadi di situ aku kumpulin pertanyaan-pertanyaan seputar karir biar kamu tuh bergeraknya nggak pakai asumsi-asumsi pribadi gitu atau sumber-sumber yang nggak jelas gitu. Ada lagi nggak pertanyaan lain yang sifatnya umum? Coba bayangkan. Udah sih, Pak. Kalau untuk pertanyaan tuh segitu. Udah, yang umum itu aja. Oke, Oke. kalau yang umum itu aja kita masuk ke sesi yang selanjutnya. Kita bedah CV-mu.